Nah, untuk berikutnya, pembicara kedua adalah Dr. Setio Budi Rianto. Dr. Tasya, mohon membacakan CV-nya. Baik dok, jadi Dr. Setio Budi Rianto ini juga sudah sering mondar-mandir di dunia katarak bedah refraktif dan juga kornea, di mana dia juga beliau telah menjadi presiden NASRS tahun yang 2013 sampai 2019, lalu juga beliau kepala lensa bedah refraktif dan juga kornea di JSI Hospital dan merupakan konsultan senior juga dan menjalani LASIK training dan juga presbyopia LASIK training di luar negeri, ada di India dan juga US, di mana member dari ASRS, APOTS, dan sebagainya. Waktu dan tempat, Dr. Setio Budi, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Hadi, moderator, dan Dr. Tasya, co-moderator, dan kepada seluruh panitia, mengucapkan terima kasih yang telah mengundang saya pada kesempatan siang hari ini. Saya izin untuk share screen. Saya pakai pre-recorded. Oke. Sudah bisa tayang ya? Selamat siang kepada seluruh peserta dan terima kasih pada seluruh panitia dan juga moderator yang telah mengundang saya pada kesempatan siang hari ini untuk membawakan topik cataract surgery from manual to laser precision. Saya Dr. Setio Budi Rianto. Pada siang ini saya akan membawakan topik cataract surgery from manual to laser precision. Sebagaimana kita ketahui bahwa penurunan tajam penglihatan kita bagi dua bagian besar. Yang pertama kelainan refraksi dan yang kedua kelainan organ pada mata. Kelainan refraksi yang kita kenal dengan gangguan kacamata, mata minus, mata plus, mata silinder maupun mata presbyopia. Kelainan organ pada mata yang terbanyak adalah kekeruan lensa yang kita sebut dengan katarak. Untuk kelainan refraksi kita lakukan koreksi dengan kacamata maupun dengan lensa kontak. Yang tidak ingin berkacamata maupun lensa kontak kita lakukan dengan sinar laser yang kita sebut dengan LASIK maupun Relax Smile. Dan juga kalau tidak bisa dilakukan LASIK maupun Relax Smile, kita masih bisa lakukan dengan IOL implantation. Sedangkan untuk kekeruan lensa atau katarak kita lakukan tindakan operasi katarak. Kita lihat di sini sistem penglihatan pada mata orang normal, di mana media refraksinya jernih sehingga penderita melihat sesuatu benda itu melihat dengan jelas. Sedangkan pada kasus katarak, media refraksi terhalang oleh lensa yang keruh sehingga penglihatan bila melihat sesuatu benda akan menjadi kabur. Beberapa tipe katarak kongenital, katarak senilis, katarak traumatika, dan katarak komplikata. Yang terbanyak saat ini adalah katarak senilis yang biasanya didapatkan pada usia di atas 50 tahun. Bagaimana manajemen katarak? Katarak tidak dapat dikoreksi dengan menggunakan kacamata maupun diobati dengan obat-obatan, obat tetes maupun obat oral. Untuk manajemen katarak kita lakukan dengan operasi katarak. Beberapa operasi katarak dengan menggunakan manual adalah ICC dan ECCE, sedangkan untuk yang menggunakan mesin ultrasound phacoemulsification, dan selanjutnya yang teknologi yang terakhir dengan femtosecond laser cataract surgery. Semua operasi katarak ini untuk mengkoreksi penglihatan akan dilakukan pemasangan intraocular lens. Tujuan operasi katarak pada saat dulu dengan menggunakan teknik ICC maupun ICC adalah memperbaiki tajam penglihatan dari gelap menjadi terang. Sedangkan untuk saat ini teknologi operasi katarak paradigmanya sudah berubah dengan menggunakan phacoemulsification maupun dengan femtosecond laser cataract surgery adalah untuk memperbaiki kualitas penglihatan, di mana setelah dilakukan operasi kita bisa mengkoreksi penglihatan jauh, menengah maupun dekat dengan teknologi lensa intraokular yang sudah update saat ini. Ini perbedaan operasi katarak yang sebelah kiri gambaran operasi katarak yang manual, ECC maupun ICC, di mana lukanya itu sekitar sepertiga diameter limbus, dan juga setelah dilakukan operasi dilakukan penjahitan sekitar 5-7 jahitan. Dengan adanya penjahitan ini akan menimbulkan astigmatisme sesudah operasi katarak. Dan juga perbedaannya obat bius yang digunakan biasanya menggunakan suntikan yaitu dengan retrobulbar. Sedangkan untuk yang femtosecond laser cataract surgery maupun dengan phacoemulsifikasi, lukanya sangat kecil, sekitar 1,8 sampai 3 mm. Di sini dengan lukanya kecil tidak memerlukan jahitan, dan pembiusan pada operasi katarak dengan phacoemulsification maupun flek itu dengan
obat tetes anestesi saja. Kita lihat pada teknologi yang saat ini adalah femtosecond laser cataract surgery. Sebelum dilakukan operasi katarak, kita lakukan mapping dengan melakukan sistem computerized. Di sini kita bisa ukur sisinya sebesar 5 mm atau 6 mm, kemudian platform dari nukleus kataraknya kita bisa hancurkan dengan beberapa model, kemudian insisinya juga terukur. Bila kita ada gangguan astigmat, kita bisa lakukan limbal relaxation incision. Ini yang sebelah kiri dengan SIN Lensex platform, sedangkan yang pada kanan dengan Z8 Zimmer platform. Kapan dilakukan operasi katarak? Pada teknik operasi yang manual, ECC maupun ICCE, kita lakukan katarak menunggu katarak itu sudah matang, sehingga faktor risiko pada umumnya lebih tinggi bila kataraknya sudah matang. Sedangkan dengan menggunakan mesin vakuumemulsifikasi maupun dengan femtosecond laser cataract surgery, tidak perlu menunggu matang. Jadi kapan pasien itu terganggu aktivitasnya, kita bisa lakukan, sehingga faktor risiko yang ditimbulkan akan semakin kecil bila kita bandingkan dengan menunggu katarak apabila sudah atur. Pada operasi katarak, selama ini kita lakukan pemasangan intraocular lens, beberapa teknologi intraocular lens dari monofokal, toric IOL yang untuk mengkoreksi gangguan silinder, dan juga multifokal untuk mengkoreksi penglihatan jauh, intermedian, dan dekat. Di sini kita lihat ada beberapa contoh operasi. Ini salah satu contoh operasi katarak dengan teknologi manual, ECC dan IOL. Sedangkan pada gambar 2, 3, dan 4 adalah teknik operasi dengan menggunakan vakuumemulsifikasi. Di sini kita lihat perbandingannya, di mana pada teknik manual dia menggunakan anestesinya dengan disuntik menggunakan teknik retrobulbar. Sedangkan untuk operasi dengan menggunakan vakuumemulsifikasi kita cukup melakukan anestesi dengan tetes mata. Kemudian lukanya itu bila pada ECC IOL itu lukanya lebar sekitar sepertiga diameter limbus, sekitar 7-10 mm, sedangkan pada Veko itu lukanya kecil 1,8 sampai ke 3 mm. Di sini pada gambar 2 insisi yang saya lakukan sekitar 2,2 mm, sedangkan pada gambar 3 itu insisi dengan 1,8 mm. Dan untuk gambar 4 dilakukan operasi dengan katarak yang keras dengan pupil yang kecil, sehingga kita memerlukan alat yang kita namakan dengan Malyugin ring. Kita lihat pada teknik manual dengan ECC dan IOL, di mana lensa seutuhnya dikeluarkan, sedangkan pada teknik vakuumemulsifikasi itu lensa dihancurkan di dalam capsular bag, sehingga luka yang dihasilkan tetap kecil. Pada gambar 2 nukleus lensanya sudah habis, gambar 4 juga nukleus lensa sudah habis, dan gambar 3 sedang dilangsungkan nukleus fragmentation, luka tetap kecil. Sedangkan kalau kita lihat pada gambar 1, nanti kita lihat lensa dikeluarkan seutuhnya, sehingga luka hasil operasi itu cukup lebar. Kita lihat di sini, lensanya, nah itu sebesar itu lukanya. Selanjutnya setelah dilakukan operasi, kita pasang lensa dengan lensa tanam yang namanya intraocular lens. Kita bisa pasang apakah monofokal, multifokal, maupun kalau ada silinder kita hilangkan dengan pasang dengan lensa toric IOL. Selanjutnya, ini operasi katarak dengan femtosecond laser cataract surgery dengan platform Lensex. Sebelum melakukan operasi, kita lihat gambar yang kiri, itu kita lakukan laser pada dengan bantuan komputer. Jadi kita setting insisinya, lebar sisinya, dan juga platform untuk menghancurkan kataraknya. Ini dengan komputerisasi ini sangat terukur dan minimal traumatik dengan bantuan laser. Sehingga setelah kita lakukan laser, kita lakukan dengan mesin vakuumemulsifikasi. Jadi kataraknya sudah, nukleus kataraknya sudah mudah untuk dihancurkan, sehingga energi yang digunakan pada operasi dengan menggunakan laser ini lebih kecil. Hal ini akan sangat bermanfaat apabila kita dapatkan jumlah endotel kornea itu kurang dari 2000 sel. Dan kemudian dengan bantuan laser ini, karena terukur sebelum melakukan tindakan operasi dengan komputeras, ini sangat akurat. Hal ini sangat bermanfaat apabila kita ingin menggunakan pemasangan dengan
lensa yang premium seperti toric IOL maupun dengan multifocal IOL, di mana bisa mengkoreksi penglihatan jauh, dekat, dan intermediate. Ini salah satu femtosecond laser juga dengan menggunakan Zimmer platform. Sebelum kita lakukan operasi, kita setting dulu di computerize, lebarin sisi, kemudian lebar sisi, diameternya, kemudian ketebalan nukleus juga kita bisa hancurkan, sehingga energi yang digunakan pada saat kita melakukan fragmentasi nukleus dengan menggunakan mesin vacuum itu lebih rendah energi yang digunakan, sehingga hasil operasi pada umumnya itu one day post op bisa mendapatkan 0,81 maupun 1,0, sehingga membuat hasil akhir operasi itu menjadi sangat baik dan sangat cepat untuk masa pemulihannya. Nah, ini kita lihat setelah dilakukan laser, kapsul kita ambil dengan mudahnya, kemudian nukleus lensa juga sudah terbagi-bagi, sehingga kita tinggal segmen removal dengan menggunakan mesin vacuum-emulsifikasi. Nah, dengan sudah dibelahnya nukleus sedemikian rupa, energi yang digunakan lebih kecil bila kita bandingkan dengan full menggunakan ultrasound vacuum emulsification. Dan yang paling menguntungkan dengan mobil laser ini apabila ada faktor-faktor penyulit pada operasi katarak, contohnya dengan jumlah endotel yang rendah, kemudian katarak yang sangat keras, itu bisa kita lakukan sehingga memudahkan operasi, dan juga energi yang digunakan itu sangat kecil. Setelah bersih nukleus kataraknya, kemudian kita pasang lensa yang diinginkan sesuai dengan kondisi pasien dan juga keinginan dari pasien. Apakah itu lensanya monofokal, multifokal, maupun juga dengan toric bila ada silinder yang di atas 1 diopter. Bila silindernya di bawah 1 diopter, kita tidak perlu pasang lensa toric, tapi kita gunakan limbal relaxing incision yang kita bisa setting pada platform pada saat kita melakukan setting di komputer. Setelah bersih, kita pasangkan lensa. Kita lihat seperti ini, lukanya 2,2 mm, jadi minimal traumatik, dan juga hasil akhir dari operasi katarak itu sangat minimal untuk faktor silindernya kita bisa koreksi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk presentasi saya di siang hari ini. Terima kasih.